Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen pendidikan Islam dan sistem pendidikan Islam. Dalam konsep manajemen pendidikan Islam meliputi yang pertama yaitu satu, definisi manajemen pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Menurut James Alshroner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Arifuddin Arif menyamakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntunan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Konsep manajemen pendidikan Islam yang kedua yaitu dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar manajemen pendidikan Islam, di antaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi ke semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi setiap umat muslim yang ada di dunia ini. Rasulullah sangat menjunjung tinggi terhadap pendidikan dan selalu memberi motivasi kepada umatnya supaya berkiprah dalam pendidikan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang bara api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan perundang-undangan. Disebutkan pula dalam pasal 30 ayat 2 bahwa pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama. Konsep manajemen pendidikan Islam yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Meliputi yang pertama adil. Adil adalah suatu keadaan di mana tidak memihak satu sama lain, yang memandang bersifat objektif atas kebenaran yang ada. Yang kedua ikhlas. Ikhlas adalah tulus hati bersih, dengan kata lain tidak mengharapkan sesuatu balasan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga amanah. Amanah secara umum itu dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau dapat dipercaya. Dengan kata lain, seperti ketika kita memberikan suatu tugas atau urusan kepada seseorang, jika dia adalah orang yang amanah, maka dia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, jujur. Jujur secara umum ini adalah sifat di mana kesesuaian sikap antara ucapannya dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini diperintahkan dalam Islam, yaitu untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Yaitu amar artinya menyuruh, ma'ruf artinya kebaikan, nahi yang artinya mencegah, dan munkar yang artinya kejahatan. 6 adalah iman dan akhlak. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Sedangkan akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq dalam bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Yang ketujuh adalah hubungan atau pergaulan yang baik. Kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial, pasti memiliki
hubungan kepada manusia yang lainnya atau disebut dengan hablum minannas, di mana hubungan terhadap sesama manusia ini harus kita jalin dengan sangat baik, seperti saling membantu satu sama lain ketika kesusahan, saling memberi nasihat ketika ada kesalahan, serta peka terhadap lingkungan sekitar, dan saling menjaga silaturahim. Selain itu, kita juga mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering kita sebut dengan hablum minallah, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah, rajin salat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Sistem pendidikan Islam. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam berasal dari tiga kata, yaitu sistem pendidikan dan Islam. Sistem berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata system, yang berarti susunan suatu cara atau pola yang beruntun tentang suatu hal. Dan pendidikan adalah suatu proses pemberian ajaran, bimbingan yang berupa keilmuan. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi di atas, dapat kita rangkai bahwa sistem pendidikan Islam merupakan suatu cara dalam pemberian ilmu kepada murid tentang ilmu-ilmu Islam. Sistem pendidikan Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, dalam Al-Quran. Dikarenakan landasan utama dalam ajaran Islam itu adalah Al-Quran, maka dalam mengembangkan sayap pendidikan Islam harus bisa menerjemahkan wahyu Tuhan tersebut dengan cerdas ke dalam bahasa manusia, agar Al-Quran bisa lebih kontekstual dengan keadaan zaman sekarang ini. Karena Al-Quran memuat ajaran yang lengkap dalam berbagai aspek, sebagaimana para mufasir mengemukakan bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran yang tak lekang oleh waktu. Maka dengan kata lain, bahwa ajaran-ajaran yang termaktub di dalamnya sudah dipastikan memuat ajaran yang universal. Kalaupun ada ayat-ayat yang sifatnya temporal, itu harus bisa diterjemahkan secara substantif. Sehingga pendidikan Islam seharusnya ketika mengalami kemunduran dan putarnya sinergitas dalam dataran praktis harus dikembalikan kepada dasar pendidikan Islam, yaitu asas-asas Islam sebagaimana yang digariskan Al-Quran. Yang kedua, dalam hadis. Dalam Islam, selain Al-Quran, untuk menentukan hukum dan rujukan pola kehidupan juga menggunakan hadis Nabi. Karena hadis dalam posisinya sebagai sumber kedua sekaligus bentuk tafsir dan penjelasan terhadap Al-Quran. Dalam prakteknya, hadis lebih mempunyai kecenderungan yang aplikatif, karena unsur dalam hadis selain merupakan bagian dari wahyu, juga bentuk responsibilitas terhadap persoalan yang muncul. Karena hadis merupakan interpretasi dan rangkuman dari sosok agung dalam Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep pendidikan Islam, hadis merupakan landasan filosofis dalam pengembangan sistematika pendidikan Islam. Terlebih dalam hadis banyak sekali menekankan tentang akhlak dan pendidikan. Komponen sistem pendidikan Islam meliputi satu tujuan. Tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberikan kebahagiaan di dunia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pendidik, yaitu komponen yang tidak kalah penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pendidik itu terdapat beberapa jenis konsep pendidikan, sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolahan saja. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Yang keempat, materi. Materi pendidikan berarti mengorganisasi bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dengan yang lainnya dipisah-pisah, namun merupakan satu kesatuan yang terpadu. Yang kelima, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan situasi yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sistem pendidikan Islam di Indonesia yang pertama yaitu sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan pengajar atau guru.
Fungsi sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan umum. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Yang ketiga, membentuk pribadi sosial. Yang kedua, ada pondok pesantren. Pondok pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya atau santrinya tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang dikenal dengan istilah kiai. Sistem pondok pesantren antara lain yang pertama memakai sistem tradisional, yang kedua kehidupan di pesantren menampakkan penuh semangat karena dilatih kemandirian dalam segala hal, yang ketiga sistem pondok pesantren mengutamakan kerendahan, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Yang ketiga madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu keislaman. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat ibtidaiyah, tingkat sanawiyah, dan tingkat aliyah. Yang keempat, majelis taklim. Majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jemaah yang relatif banyak. Karakteristik majelis taklim yaitu lembaga pendidikan non-formal Islam, pengikut atau pesertanya disebut dengan jemaah, waktu belajar tidak setiap hari, seperti halnya sekolah. Keistimewaan sistem pendidikan Islam. Keistimewaan sistem pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan yang lain yaitu yang pertama, adanya korelasi antara bahan-bahan pelajaran dengan agama, mewujudkan prinsip dan sistem desentralisasi dalam belajar, asas persamaan dalam pengajaran dan demokratis dalam pendidikan Islam, meningkatkan ajaran agama dengan kehidupan manusia, dan yang terakhir asas kewajiban mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.